sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi husnil ahli badri minal hajirin wa ansar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa sultani awliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa jami' mu'allifin musannifin wa muhadditsin wa jami' ma'asis jami' nahdhatil ulama Syekh Hasyim Asy'ari BK Haji. Ya Allah, wajib ahli silsilati man hadarat sahiman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bisyukri ala ni'amihi wa alaihi tatazayyatun ni'amat wa bil istinani bi sunnati nabiyhi tunalus sa'adat. Allahumma fasholli wa sallim ala man laulahu ma khuliqatil ardu was samawat habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqibi wad darajat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah ya basital yadaini bil atiyah ya sahibal mawahib saniyah sholli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhil asiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil lana abwaba fadlik birahmatika ya arhamar rahimin. Janabal kurama wal fudula, para alim wal ulama wa bimuqaddimah Rois MWC Kecamatan Sinar, Kecamatan KPR. Beliau panjenengan dalem Romo Kiai Rusman Effendi, yang sama-sama kita harapkan doa barokah serta manfaat ilmunya. Al-Mukarram, 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 para yai, para masyayikh yang berkesempatan hadir pada majelis maulid pada sore hari ini, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita harapkan doa barokah serta manfaat ilmunya. Raisul Qaryah, Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakili, yang sama-sama kita taati, yang sama-sama kita hormati, beserta jajaran serta perangkat, mudah-mudahan beliau-beliau yang mengemban amanah untuk keberlangsungan kepemerintahan di desa ini mudah-mudahan selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
untuk mengemban amanah tersebut. Amin Allahumma amin. Bapak Ketua BPD beserta staf anggota yang berkesempatan hadir yang sama-sama kita hormati, orang tua kita Bapak Haji Saparudin. Beliau ini adalah alhamdulillah dulu pernah ke Makkah bareng dengan saya. Mudah-mudahan beliau ini selalu diberi kesehatan dan mudah-mudahan selalu istiqomah fil iman fil barokah. Amin amin Allahumma amin. Jajaran kepengurusan MWC KPR ataupun jajaran kepengurusan ranting yang berkesempatan hadir pada sore hari ini yang sama-sama kita hormati. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, tak lupa kepada sahabat Ansor Bangser yang alhamdulillah selalu setia mengawal dalam kegiatan-kegiatan pengajian ataupun kegiatan-kegiatan dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita ini selalu dalam keberkahan. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirah rahimakumullah, mohon maaf saya tidak bisa ngelucu. Adanya seperti ini, intinya pada kesempatan sore hari ini mari kita niati ngaji bareng, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengambil dari kepada hikmah Maulid dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu mari sebelum kita ngaji bareng, kita melahirkan rasa rindu kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita bersama-sama membaca sholawat. Kerso Bu nggih? Niki wonten tiyang Jawi ini mboten? Kathah nggih? Kathah. Kulo tiyang Jawi. Saya lahir di Bantul, Yogyakarta. Alhamdulillah hijrah ke Sumatera tahun 85 sampai saat ini. Dulu pernah saya dibuang orang tua saya di Jawa Timur. Alhamdulillah sekarang sudah pulang, dan sekarang saya diberi amanah oleh para guru untuk menjadi ketua MWC Kecamatan Sinar Peninjauan. Mohon doanya, mudah-mudahan dalam mengemban amanah ini diberi kemampuan, diberi kesehatan, sehingga istiqomah dalam li'la'i kalimatillah dalam rangka berkhidmah di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Amin amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali
مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin hadirah rahimakumullah. Pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi di kota Makkah Al-Mukarramah lahir sosok manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Siapa itu? Ia adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahir di saat keadaan manusia carut marut, rusaknya akidah, rusaknya ilmu, dan rusaknya akhlak di saat puncaknya jahiliyah. Alhamdulillah ajaran yang beliau bawa sampai pada kita. Maka dari itu kita patut untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dari Makkah Al-Mukarramah sampai di sini jaraknya sangat jauh sekali, tapi kita masih kebagian iman. Makkah itu Pak Bu, kalau kita naik pesawat 8 sampai 9 jam baru sampai. Sudah pernah ke sana Bu? Belum. Bapak-bapak? Belum. Kita doakan mudah-mudahan kita yang hadir ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa sampai pada Makkah Al-Mukarramah, Madinatul Rasul, li'atil haji wal umrah. Amin Allahumma amin Allahumma. Ning ojo ming amin tok, oman amin 1000 kali tapi nggak daftar nggak bakalan sampai. Sudah pada daftar belum? Belum? Pengen cepet? Bawalah surat tanah. Kalau hanya bawa surat ikhlas kesuwen. Bawa surat tanah insya Allah cepat, walaupun masa tunggunya luar biasa lama, tapi yang penting kita sudah daftar, tinggal nunggu giliran. Hadirin hadirah rahimakumullah. Pada saat itu keadaan Timur Tengah saat lahirnya Nabi, suasana sangat luar biasa. Dalam keadaan carut marut itu, maka Allah melahirkan sosok manusia yang sangat tepat sekali, sosok manusia yang mampu untuk membawa perubahan besar, yaitu ajaran yang dibawa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berupa ajaran agama Islam. Setelah 40 tahun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 610 Hijriah
Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ayat yang pertama, kalau kita angan-angan, adalah ayat yang sangat luar biasa sekali. Ayat pertama turun kepada baginda Rasul, yang disampaikan di situ tidak menjelaskan perkara iman, tidak pula menjelaskan perkara Islam, tapi perintah pertama adalah Iqra. Ini bukan lain adalah deklarasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Rasul akan membawa agama Islam ini, yang pondasi utama agama itu adalah ilmu. Maka dari itu, monggo Bapak Ibu, kalau kita berkeinginan ingin menjadi umat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan dijamin mendapatkan syafaatnya, hendaknya kita harus berilmu. Maka dari itu kami berharap dengan lahirnya kepengurusan Jamiah Nahdlatul Ulama, baik ranting anak ranting, ini mampu untuk membawa perubahan dengan apa? Munculnya syiar-syiar dalam menyampaikan kajian-kajian untuk mempertahankan ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Karena apa? Didirikannya Jamiah Nahdlatul Ulama, Jamiah NU ini dulu tujuan inti adalah untuk mempertahankan ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Selain daripada itu, untuk menopang berdirinya, keberlangsungannya negara kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Sepanjang NU dan Muhammadiyah itu tetap berjaya, tetap berdampingan, insya Allah NKRI tetap utuh, tidak akan terpecah belah. Untuk itu, hadirin hadirah rahimakumullah, mari pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak kepada para sedulur-sedulurku semuanya, mari kita dalami lagi ilmu syariat kita agar ibadah kita lebih mantap untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirah rahimakumullah, hikmah daripada maulid dan Nabi, inti Nabi diutus oleh Allah ini adalah membawa syariat agama Islam, yang pondasi utama agama Islam itu adalah ilmu. Maka mari, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah mahdhah, sholat, zakat, haji, mari kita pelajari yang benar-benar kita faham. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama yang sangat kami tekankan, terutama adalah ibadah sholat. Karena apa? Ibadah sholat ini adalah suatu ibadah yang paling mulia di hadapan Allah,
dan ini adalah pembeda antara orang yang Islam dan yang tidak Islam. Walaupun orang yang belum mampu sholat itu tidak batal Islamnya, tapi belum sempurna Islamnya. Rukun Islam ada berapa, Bu? 5. 1 syahadah, 2 sholat, 3 4 5 adalah haji bagi yang mampu. Nah ini, mari sholat benar-benar harus kita perhatikan. Jangan sampai kita berani-berani untuk meninggalkan sholat. Terus bapak-bapaknya monggo Jumatan. Ini dipakai sholat Jum'ah. Dipakai sholat Jum'ah Pak ya? Dipakai. Kalau dipakai, alhamdulillah. Lah ini musola apa masjid? Musola apa masjid? Musola. Nah ini, musola atau masjid sepanjang ia sudah digunakan untuk sholat Jum'ah, ini hukumnya adalah masjid. Kalau kita gunakan untuk jamaah sholat Jum'ah, berarti sudah ada kesunahan untuk sholat tahiyatul masjid. Loh bagaimana Pak? Kalau jumlah jamaahnya itu tidak memenuhi standar 40 kalau Syafi'i, kalau Syafi'iyah, kalau terpaksa intiqalul madhab, kita berpindah kepada madhab, apa boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu sampean tidak sholat Jumat. Masjid itu artinya adalah tempat sujud. Musola adalah tempat sholat. Kalau sudah digunakan untuk sholat Jum'ah, berarti artinya itu sudah hukum masjid, baik diwakafkan ataupun belum diwakafkan. Terus untuk kita terbebas dari khilafiyah, ini untuk kehati-hatiannya. Dalam madhab Syafi'iyah, kalau belum memenuhi standar jumlah, maka disunnahkannya i'adatus sholat ataupun mengulang sholat zuhur. Tapi ini hukumnya sunnah. Bagaimana Jum'ahnya? Tetap sah. Jumatnya tetap sah. Yang penting ada jamaah, ada imam, terus khotib, imamnya melaksanakan khotib. Caranya seperti itu. Maka dari itu monggo para bapak-bapak, Jumatan ini sangat penting sekali. Sholat Jum'ah adalah hajjul fuqara wal masakin, naik hajinya orang yang miskin, orang yang fakir. Jangan berani-berani meninggalkan sholat Jum'ah, apalagi sampai 3 kali berturut-turut. Ini sangat berbahaya sekali. Maka dari itu, untuk menjaga keimanan kita, agar iman ini selalu Allah tancapkan dalam sanubari kita, segala perintah Allah yang sifatnya mahdzah, ayo kita upayakan untuk selalu kita laksanakan. Jangan berani-berani untuk meninggalkan. Hadirin hadirah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan sampaikan sedikit hukum fikih ini Pak Bu, karena penting sekali. Momen yang seperti ini momen yang sangat langka. Kadang setahun sekali kita nggak melakukan, mungkin setahun sekali atau setahun dua kali. Mohon maaf, di sini sudah ada majelis taklim apa dereng? Majelis taklim belum ada. Nah ini majelis taklim yang di situ mengkaji khusus hukum-hukum daripada dasar hukum-hukum Islam.
terutama berkaitan dengan ibadah-ibadah yang maudhu, kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi. Untuk itu mari agar pertemuan yang seperti ini lebih besar manfaatnya, kita belajar sholat bareng-bareng. Karena apa? Inti kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah yang paling utama di sisi Allah hanya satu, adalah ibadah sholat. Yang mana sholat itu adalah termasuk rukun Islam yang nomor 2. Nih rukun Islam yang nomor 2. Untuk itu praktek Bu ya Pak, saya mohon satu orang Mas, maju Mas, sampai Mas, sampai maju sini Mas. Nah, berdiri sini sama. Nah, nanti ikuti instruksi saya. Sholat yang harus kita perhatikan pertama kali menjadi kunci utama ibadah itu sah menurut syar'i, harus melaksanakan satu kewajiban, ialah wudhu. Al-wudhu miftahus sholah. Wudhu itu adalah kunci daripada sholat. Kalau wudhunya enggak benar, berarti secara otomatis nanti sholatnya tidak benar. Nah nih, wudhu ada syarat, ada fardu. Jangan sampai wudhu yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan aturan, baik pandangan Al-Quran ataupun pandangan hadis dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Bapak-bapak, ini surat apa kira-kira? Gak tahu. Nanti sampai rumah sampai deres 30 juz, sampai ingat-ingat ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan sholat, maka faghsilu wujuhakum. Pertama adalah membasuh wajah. Membasuh wajah ini ada muqaddimah yang harus kita perhatikan. Kita ingat sabda Rasul, innama a'malu bin niat. Semua amal akan sempurna apabila diawali dengan niat. Nih, niat. Membasuh wajah, niat dan membasuh wajah ini adalah satu rangkaian, karena niat itu tempatnya ada di dalam hati. Niat kuwi neng jero ati. Makanya di dalam ajaran Syafi'iyah, Imam Syafi'i melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil ashhari fardhol lillahi ta'ala. Yang perlu untuk saya sampaikan, saya tekankan pada kesempatan yang mulia ini, batasan wajah. Jangan sampai dalam membasuh wajah asal-asalan sehingga tidak memenuhi syarat di dalam membasuh wajah. Wajah itu Mas batasannya dari tumbuh rambut bawahnya sampai apa namanya, sampai pada L-nya itu. Kalau melebarnya dari anak telinga sampai anak telinga, ini harus diperhatikan. Makanya ketika kita membasuh wajah, hati-hati, posisi kedua telapak tangan kita hendaknya harus
diposisikan yang mana posisi telapak tangan tersebut mampu untuk mengarahkan air itu mengalir ke semua bagian wajah. Karena apa? Dalam Al-Quran tadi kalau kita cermati ada dua bahasa yang harus perlu kita perhatikan, kata-kata fasilu dan wamsahu. Famsihu mengusap, cukup tangan kita basah, kita usapkan, ini sudah jadi. Tapi apabila fasilu harus air mengalir. Hati-hati. Saya ulang, kalau fasilu air harus mengalir. Nah, praktek basuh wajah, Mas. Praktek basuh wajah. Nih, ketika tangan kita sudah penuh, upayakan agar bagian bawah ini dapat teraliri oleh air. Yang berbahaya itu ketika kita berwudu basah, tidak bakalan teraliri oleh air. Nah itu wajah, batasannya adalah dari tumbuh rambut sampai dagu bawah, dari anak telinga sampai anak telinga. Hati-hati. Wudhu adalah kunci daripada ibadah sholat. Seperti itu. Terus nomor 2 adalah membasuh tangan. Hati-hati, batasannya adalah sampai pada siku. Utamanya, sunnahnya separuh daripada lengan, dari ujung sari. Hitungan 3 sunnah itu apabila sudah sempurna kita di dalam membasuh tangan kanan selesai, kiri, kaki kanan selesai, sempurnakan yang kiri. Adapun membasuh telinga, terus berkumur sebelum berwudu ataupun memasukkan air ke dalam hidung, itu hukumnya sunnah. Hati-hati hal ini. Secara garis besar wudu harus benar-benar kita perhatikan urutannya, jangan terbalik balik. Yang fardu niat membasuh wajah, tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, kedua mata kaki, yang terakhir adalah tartib. Ini harus kita ingat-ingat benar, jangan sampai kita melaksanakan wudhu itu kita tidak sempurna di dalam membasuh, karena sangat berbahaya sekali. Apabila wudhu kita tidak sempurna, maka sholat kita juga tidak akan sempurna. Berikutnya masuk bab sholat, Mas. Sholat ini ada rukun kewajiban yang harus kita jaga. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada pula rukun qalbi. Qalbi, qauli, dan fi'li. Rukun yang dilakukan oleh hati. Nomor 2, rukun yang dilakukan oleh ucapan harus terbaca. Yang terakhir fi'li, berupa perbuatan. Ini hati-hati. Apa yang qalbi, apa yang harus dilakukan oleh hati? Pertama adalah niat. Niat itu kapan kita terhukumkan sholat? Ketika kita telah melaksanakan takbiratul ihram, Allahu Akbar, belum mengucapkan mimnya sholat, mimnya salam kok mimnya sholat, berarti kita terhukumkan sholat. Maka orang dihukumi sholat itu ketika telah melafalkan hamzahnya takbir dan belum mengucapkan mimnya salam. Maka di antara hamzah dan mim itu tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang sebelumnya memang halal. Maka kalau ibu-ibu, bapak-bapak sudah takbir, sudah tidak boleh makan,
sudah tidak boleh minum. Kalau itu kita lakukan menyebabkan batalnya sholat. Nah ini langsung aja kaul, rukun kauli yang terucap nih. Rukun yang terucap ini adalah ada 5. 1, ucapan takbir Allahu Akbar. Sampai berucap Allahu Akbar ini harus terucap dengan lisan. Artinya bagaimana? Takbir kita tidak sah apabila hanya di batin. Apa di batin? Hanya dibaca dalam hati. Harus Allahu Akbar walaupun yang dengar hanya kita sendiri. Nomor 2 yang harus kita perhatikan, bacaan Fatihah. Fatihah itu mulai mana? Ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ini masuk khilafiyah, tapi jumhurul ulama, mayoritas ulama, Bismillah adalah termasuk dari Al-Fatihah. Kalau nggak percaya batasan ayat habis Bismillah ada bunderan nggak itu? Ada, pasti khusus surat Al-Fatihah setelah Bismillah ada angka 1. Oh berarti itu menandakan ayat pertama dari suratul Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. 1 itu. Yang pertama saya ulang, rukun yang harus terucapkan adalah bacaan takbir Allahu Akbar. Nomor 2 adalah bacaan Al-Fatihah. Nomor 3 yang harus terucap adalah bacaan tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah sampai dengan asyhadu alla ilaha illallah. Hanya sampai situ. Nomor 4 bacaan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau yang paling pendek Allahumma sholli ala Muhammad. Lebih utama ditambah sayyidina Muhammad. Yang terakhir rukun yang harus terucap adalah bacaan salam assalamualaikum. Tapi jangan tambah tok. Maksudnya yang masuk rukun itu hanya sampai assalamualaikum. Warahmatullah itu hukumnya sunnah. Bagaimana Pak kalau ditambah wabarakatuh? Kalau Syafi'iyah menghukumkan makruh. Saya ulang, rukun yang terucap ada berapa tadi? 5. Yang 5 ini wajib untuk dibaca, wajib menjaga huruf dan tasjid-tasjid yang ada. Pertama adalah takbiratul ihram, nomor 2 Al-Fatihah, nomor 3 tasyahud, nomor 4 sholawat, nomor 5 salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai noleh itu hukumnya sunnah. Makanya nolehnya itu ketika sudah sempurna mengucapkan mim baru noleh assalamualaikum assalamualaikum. Wah, nah itu diingat-ingat Bu ya Pak, diingat-ingat. Ini kunci ibadah kita menurut Syafi'iyah. Ini yang diajarkan guru-guru kita, yai kita. Kalau panjenengan masih kurang mantep dengan praktek yang demikian itu, kita bisa cek dalam kitab Al-Ummnya Imam Syafi'i. Hadirin hadirah rahimakumullah. Capek enggak Mas? Capek, enggak apa-apa, nanti tak bayar. Sekarang langsung prakteknya. Ini prakteknya. Dalam mengangkat tangan, laki-laki Mas coba. Batasan laki tidak bisa kan? Allahu Akbar. Nah, batasannya adalah telinga. Allah.
Coba sampean dadi cewek. Prakteknya takbir cewek. Laki-laki dan perempuan ini berbeda. Beda. Sangat berbeda. Karena apa? Kalau ibu-ibu muslimat ketika tata cara sholat disamakan dengan laki-laki, rentan terbukanya aurat. Maka dari itu takbirnya pun berbeda. Tidak boleh diangkat terlalu tinggi. Jadi cewek mas. Allah. Nah seperti itu. Setengah. Paham ya? Ini hati-hati. Terus di dalam mengangkat tangan ini yang disunahkan hanya 4 tempat. Hanya di 4 tempat. Satu, ketika kita takbiratul ihram. Ini yang pertama bareng dengan niat tadi. Nomor 2, ketika kita hendak berrukuk. Nomor 3, ketika beriktidal. Sami'allahu liman hamidah. Nomor 4, ketika kita bangun dari tasyahud awal. Selain dari 4 tempat itu, hukumnya makruh. Saya ulang, disunahkannya mengangkat tangan itu hanya pada 4 tempat. 1, takbiratul ihram. 2, ruku. 3, iktidal. 4, bangun dari tasyahud awal. Sering kita jumpai sedulur-sedulur kita ketika bangun dari sujud hendak melaksanakan rakaat berikutnya, banyak yang mengangkat tangan. Contoh yang salah mas, sampai sujud. Contoh yang salah, langsung sujud. Icak-icak bae ya apa. Nah ini langsung bangun tapi angkat tangan. Allah. Nah ini salah. Salah, tidak boleh. Yang boleh kapan kita angkat tangan itu? Ketika kita bangun dari tahiyat awal, duduk tasyahud awal. Nah ini duduk tasyahud awal. Nah tasyahud awal duduknya seperti apa? Iftiras. Oh iya seperti itu benar. Nah dalam tasyahud baik awal ataupun tsani, yang kanan ini disunahkan gegam apa gegam? Nah kayak gini ditumpangin. Terus disunahkan yushiru ilal qiblah ketika illallah diangkat. Illallah Muhammadur Rasul. Piye Pak kalau digini-giniin? Ada nggak ya gini-giniin? Kalau Syafi'iyah ini hukumnya makruh, nggak boleh. Kita Imam Syafi'i, Muhammadiyah, NU itu tetap kita berujuk kepada Imam Syafi'i, jangan digerak-gerakin. Langsung bangun mas. Allah. Nah ini salah. Duduk tasyahud lagi, tasyahud awal. Nah, bangun ya. Diingat-ingat, disunahkannya mengangkat tangan hanya pada 4 1, takbiratul ihram. 2, ruku. 3, iktidal. 4, bangun dari tasyahud awal, tahiyat awal. Bangun. Allah. Nah ini mantap. Yang tidak diperbolehkan itu ketika kita hendak melaksanakan rakaat berikutnya, rakaat kedua, rakaat keempat, itu jangan mengangkat kedua tangan. Itu adalah hukumnya makruh. Hadirin hadirah rahimakumullah, kita praktek secara keseluruhan mas, tapi sampai ikutin aba-aba saya aja ya, nggak usah baca bacaannya. Takbiratul ihram, Allah. Nah, rukuk, Allahu Akbar.
Nah ini benar. Nah ini mohon maaf, rukuknya posisi tangan pegang lutut, tangannya lurus, tidak boleh bengkok. Sekiranya dikasih papan, nah ini mohon maaf ya, kepalanya agak diangkat, lagi diangkat lagi, diangkat lagi, diangkat lagi. Nah seperti ini, jangan terlalu nungkuk, jangan selalu dongak. Nah nih, sekiranya dikasih papan ini tidak oleng, orang guling, orang tiba, berarti sudah benar. Hati-hati bapak-bapak ketika rukuk, posisi tangan jangan ditekuk, pegang lutut. Bukti ya kayak kue. Jangan kayak kie ya. Tuh, posisi kepala harus lurus. Nih hati-hati, hati-hati. Dalam rukuk ini wajib adanya tumak ninah. Tumak ninah itu berdiamnya anggota tubuh selama membaca tasbih subhanallah. Ayo itidal, sami'allahu liman hamidah. Nah benar, langsung turun mas. Sami'allahu liman hamidah. Nih, letak kesalahan kita dalam kekurangan hati-hatian untuk menjaga tumak ninah di dalam i'tidal ini sangat rentan. Masih tangan bergoyang langsung sujud. Hati-hati, harus benar-benar diam, tidak ada pergerakan sama sekali. Rukuk lagi mas, rukuk lagi, langsung duduk aja. Sami'allahu liman hamidah. Nah, apa ada keharusan? Bebas. Tapi kebanyakan guru-guru kita dalam mendidik kita dulu waktu di pesantren, jangan ada pergerakan. Setelah i'tidal, sami'allahu liman hamidah, posisi seperti ini jangan ada gerak, jangan ada gerak. Baca doa lengkap. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Lengkap. Ringkasnya bagaimana? Rabbana walakal hamd. Nek kesusu gelaret nyadap. Pengen cepet sholat ya. Sami Allahu hamidah, Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Sujud. Allahu akbar. Sujud. Nah, urutan. Duduk mas, nanti kelamaan capek. Sujud itu urutannya. Mohon yang ada kitab Kasyifatus saja, salah daripada Safinatun Najah. Ini kitabnya Imam Nawawi Al-Bantani, guru daripada Mbah Khalil Bangkalan. Kenal mboten? Mboten nggih? Mboten kenal. Guru kita Hardujah Hashim Asy'ari. Ini urutannya dalam sujud adalah lutut, tangan, kening, hidung. Sujud. Dalam sujud itu anggotanya ada 7. Kalau dari 7 anggota itu tidak ada pada tempatnya, maka mengurangi syarat daripada sujud, berarti sujudnya menurut hukum syar'i tidak jadi. Itu kalau sampean benar-benar wis paham, kalau benar-benar sudah mengerti. Tapi kalau belum mengerti, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Amin Allahumma amin. Tapi saya berharap agar saya besok di akhirat dituntut di hadapan Allah, kewajiban ini saya sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anak-anak sekalian, ayo tata cara ibadah yang demikian ini, yang diajarkan Rasul ini harus kita perhatikan. Sujud tadi urutannya adalah lutut, tangan, kening. Terus
Terus satu catatan khusus untuk ibu-ibu, jangan sesekali kita sujud pada benda yang bergerak tersebab geraknya kita yang sholat. Sayang wajah mi'ap larang, terus mukenanya lebar, mau sujud ditata dulu. Oh, neng kono sujudku. Ini tidak boleh, tidak diperkenankan sujud pada suatu benda yang benda itu bergerak sebab gerak kita. Di fikih-fikih seperti itu mayoritas ulama bersepakat demikian itu. Maka saya ulang sekali lagi, jangan sujud pada benda yang bergerak yang pergerakannya itu sebab geraknya kita yang sholat. Dah, sujudnya tadi sudah paham? Anggotanya ada tuh 7 kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua jari kaki. Yang sering kecil itu hadirin hadirah, ketika kita sujud yang kedua dengan santainya masih posisi kaki numpang pada sebelah, tidak ditempatkan pada tempatnya sehingga mengurangi syarat daripada sujud. Contoh yang salah, Mas, sujud kedua sampean sujud, nah tapi kaki ini tidak pada tempatnya, numpang atau bagaimana gitu. Nah ini tidak boleh, atau tidak pada tempatnya. Mohon maaf, udah mas, cukup mas. Nah, tadi sujudnya gini, terus duduknya gini, ada juga duduk yang seperti ini. Ya toh? Iya. Ada yang seperti ini. Lah sujudnya tetap kayak gitu. Sujudnya tidak sempurna, maka tidak boleh. Hati-hati seperti itu. Mudah-mudahan sekelumit ini saya sampaikan, mudah-mudahan Allah berkenan untuk memahamkan kita, tancapkan dalam sanubari kita, mendukung ibadah kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirah rahimakumullah. Yang berikutnya perlu untuk saya sampaikan, ibadah yang paling utama itu di hadapan Allah adalah ibadah sholat. Nek ibadah sholat mbok yo jangan fardu saja, banyakin amal-amal sunnah sholat ini sangat luar biasa. Karena apa? Ngamal fardu yang berupa ibadah sholat, ketika ia tidak sempurna, maka Allah cukupkan dengan sholat sunnah yang kita lakukan. Saya ulang lagi Bu ya, didengerin, perhatikan, perbanyak sholat sunnah. Karena apa? Sholat sunnah yang kita lakukan, baik sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, tahajud, mutlak, tasbih, sholat birrul walidain, itu akan menjadi pendukung utama kali ibadah fardu yang kita lakukan itu tidak sempurna. Maka Allah akan menyempurnakan dengan sholat sunnah tersebut. Maka dari itu mari kita yang semangat untuk melaksanakan ibadah sholat ini, berharap mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lebih-lebih pada saat ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat memperingati lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa sekali perhatiannya kepada umat. Mudah-mudahan kita terjaga imannya, walaupun ibadah kita belum sempurna, insya Allah Rasul tetap cinta kepada kita, akan memberi pertolongan kita semua besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Krono umat Kanjeng Nabi itu terbagi menjadi 3 bagian. Dalam surat Al-Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Jadi umat Kanjeng Nabi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah umat sing zalimul li nafsih. Siapa itu zalimul li nafsih? Itu kalau bahasa kita apa yo? Bejut apa bejut ki? Bejut ki yang bejut ki buatan genah. Ikut termasuk umat Kanjeng Nabi. Terus nomor 2, umatipun Kanjeng Nabi itu ada yang muktasid sedengan. Yo kadang taat, kadang maksiat, kadang kadang kumat, yo kadang taat. Ini koyone awak dhewe iki. Seperti kita ini. Yang nomor 3, sabiqum bil khairat. Memang dari dulu oleh Allah sudah ciptakan umat itu, golongan itu bagus dari awal sampai akhir. Ini siapa? Ini adalah para aulia, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun seperti itu, yang penting kita masih ada iman dalam hati kita. Insya Allah besok akan diberi pertolongan, akan mendapatkan syafaat dari baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kanjeng Nabi pernah bersumpah, li kulli nabiyyin la da'watan mustajabah. Setiap nabi itu mempunyai donga sing cespleng, doa yang sangat mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa donga cesplenge luar biasa, oleh Allah diijabah untuk mampu membelah lautan. Nabi Soleh batu menjadi unta. Nabi Nuh umatnya ditenggelamkan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doaku, kata Nabi, ku simpan untuk besok hari kiamat, syafaatan li arbabil dzunub. Doaku akan ku simpan besok hari kiamat untuk memberi pertolongan orang-orang atau umat-umatku yang mempunyai dosa-dosa besar. Mudah-mudahan dengan kita memperingati Maulid ini, kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Hikmah daripada Maulid ini adalah konsisten kita di dalam melaksanakan perintah agama, menjadikan Rasul sebagai tauladan kita, qudwah kita, kiblat kita di dalam kita memutuskan segala tindakan kita. Maka kita harus berkiblat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk selalu mencocokkan madaki perbuatan kita. Kita timbang-timbang bagaimana
aturan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah hal ini kita tidak mungkin akan bisa akan faham kalau kita tidak mendekat dengan para ulama. Alhamdulillah di wilayah kita, di KPR kita yang kita cintai ini sudah lahir tanfidiyah baik ranting, anak ranting, MWC-nya. Kami berharap dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barokah para masyayikh, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berjuang di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama ini diberi kesabaran oleh Allah di dalam li'a'i kalimatillah, amin amin Allahumma amin, untuk mempertahankan ajaran ahlu sunnah wal jamaah, yang mana ajaran ahlu sunnah wal jamaah ini adalah kelompok golongan yang mana di dalam mengamalkan ajaran Islam ini tidak pilih. Yang penting di situ ada dasar hukumnya, dalilnya selalu dilaksanakan. Kami berharap di sini semua, ayo yang semangat. Sini yasinan ada, Bu? Bapak-bapak yasinan? Tahlilan? Manakipan? Solawatan? Istihosaan? Maulutan? Tingkepan? Mulutan, tingkepan, tahlilan, yasinan, pokok ada yang kata-kataan itu adalah nama sebuah kegiatan. Sampean maca yasin nek dhewe ya meng yasin, tapi nek bareng eneng kancane jenenge yasinan. Maca selawat dhewe ya maca selawat, nek bareng-bareng nyelameti bojo hamil jenenge tingkepan. Kita menghukumi boleh dan tidaknya tinggal apa yang dilakukan pas acara tersebut. Contoh mulutan ini, mulutan apa mulutan? Buka mulut bukan. Mulutan ini tadi apa rangkaiannya yang kita lakukan? Pertama adalah baca Al-Qur'an, baca sholat, mau'izah. Ini semua ada perintahnya dalam agama. Jadi semua itu yang kita lakukan tidak keluar dari aturan agama. Lanjutkan, jangan mandek, sing semangat, apalagi tahlilan yasinan. Ini sangat penting sekali. Karena apa? Kita telah dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi dalam yasinan tahlilan itu pasti tidak pernah melewatkan akhir dari surat Al-Baqarah. Apa itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu sampai salah. Allahumma la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min. Rasul itu sangat berbangga, Bapak Ibu, sangat berbangga, senang sekali, gembiranya tak terukurkan. Karena apa? Kanjeng Rasul itu diberi hadiah 2 perkara, yang mana 2 perkara itu tidak pernah dihadiahkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang pertama adalah surat Fatihah. Fatihah itu Al-Fatihatu lima quri'at lah. Fatihah itu tergantung dibaca untuk apa. Mas-mas cik jomblo, pengen cedek jomblo, saya ingin cepet nikah, maca Fatihah. Hajat besar Al-Fatihah. Pengen dihajat apa? Maka dalam tradisi kita semua selalu Al-Fatihah. Tadi telah disampaikan Yerusman. Yang kedua, Kanjeng Nabi sangat gembira karena apa? Di hadiah akhir surat Rabbana la tu'akhidhna inna sina aw Ya Allah, jangan siksa kami kalau kami suatu saat lupa atau salah.
Ibu-ibu pernah lupa? Bapak-bapak pernah salah? Ketika sampean baca Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah ini lupa dan salahnya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada seorang hamba membaca ayat tersebut, Allah langsung menjawab, "Naam, wis tak ngapura lalimu, tak ngapura dosamu. Lupa kamu dan salah kamu, aku ampuni." Insya Allah yang berpotensi dawuhipun Kanjeng Nabi, min thuluthi ummati Muhammadin yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga dari umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga tanpa hisab itu adalah orang-orang yang selalu membaca surat Al-Baqarah, akhir dari surat Al-Baqarah. Maka dari itu eman banget nek sampean ora mangkat yasinan, ora mangkat tahlilan. Lanjutkan tahlilan terus, yasinan terus. Karena apa? Terus ini yang menjadi timbul masalah di masyarakat. Jangan sampai hidangan itu hukumnya sunnah tapi dianggap wajib. Masalahnya apa? Karena gengsi. Tonggoku ingin boleh wedhus, mosok aku me arek boleh pitik potong bisa. Lah ini jangan sampai jangan dijadikan beban hal-hal yang seperti itu. Yang penting ada lampu hidup, ada air putih, suguhkan. Maka dari itu mari yang istiqomah dalam kita melestarikan budaya-budaya yang telah diwariskan kepada kita. Mudah-mudahan anak cucu kita mewarisi sampai yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Hanya wong NU sing sayang neng sedulure mulai dari kandungan sampai meninggal itu hanya orang NU. Sampean bayangin, sik mitonin ndongake anak ketika di kandungan wong ndi? Hanya tradisi kita, tetangga kita nggak melakukan itu, nggak melakukan. Apa ada dalilnya? Banyak kalau kita kupas. Yo sampai ngisak nggak rampung. Kalau sampean pengen paham dalil daripada itu semua, ayo kita berdiskusi bersama. Silaturahmi teng gubuk saya di Tanjung Amur sana, insya Allah terbuka. Dan di sana juga sudah terbentuk LBM, Lembaga Bahsul Masail, yang melibatkan semua mutakharijun, alumni pondok pesantren yang sudah menguasai tentang hukum, dan insya Allah dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami juga berharap di KPR ini, ayo para alumni pondok pesantren kita bersatu ngurusi umat dan dani umat. Jangan malu untuk berdakwah. Jangan anggap sepele materi yang disampaikan. Belajar lah ini yang paling utama. Ngaji gue ora perlu guyon. Sing penting serius yang bisa masuk ke dalam yang mampu untuk membenahi ibadah kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai wasiatul Mustafa li Ali itu terjadi pada kita. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah wasiat kepada Sayyidina Ali, putra menantu beliau. Ya Ali, hei Ali, nek eneng wong mukmin, wong Islam luweh sangka 40 dina tidak menyempatkan satu hari duduk dengan para ulama, kosa kolbuhu wazajaru alal kabair, keras hatinya dan ringan untuk melakukan dosa-dosa besar. Na'udzubillah summa na'udzubillah min
dzalik. Maka dari itu setiap ada kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kita, baik yasinan, tahlilan, sholawatan, manakiban, walaupun satu kalimat, ayo orang yang dipercaya disepuhkan untuk menyampaikan perkara yang hak, terutama hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hanya satu kalimat. Karena dengan benteng itu hati kita akan tersirami terus. Karena apa? Al-qalbu kal arek. Bumi, hati itu seperti halnya bumi. Mau ditanami apa saja monggo kerso. Kalau kita sebagai orang iman, orang yang beriman, hendaknya harus ditanami akidah-akidah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai kepada kita. Di hati tertanam sholat yang mantap, di hati tertanam zakat yang mantap. Nisabnya zakat harus diperhatikan. Jangan sampai harta yang Allah karuniakan kepada kita akan menjadi kendala utama kita mendapatkan ridhonya Allah. Kok kesuwen le dihukum neng neraka. Ayo zakatnya kita openi 2,5% ditakjil atau satu kali setahun kita keluarkan. Ditakjil itu nyicil, gajian 2 juta berarti 50 keluar. Kalau nggak dikumpulin nanti pas hari raya itu dibagi-bagiin kepada saudara-saudara kita, terutama kepada siapa? Orang yang terdekat dari kita dari urusan kerabat. Jangan sampai orang lain kita beri, tetangga sendiri, kerabat sendiri tidak kita perhatikan. Ayo yang bijak, tanamkan hati kita dengan syariat yang kokoh. Caranya bagaimana? Kita rajin untuk selalu mencari ilmu. Ayo tumbuhkan dalam masyarakat kita majelis-majelis ilmu yang akan menjadi pendukung utama suburnya hati kita, tertancap syariat yang Allah berikan kepada kita lewat Nabi Muhammad yang diwariskan kepada para ulama. Kerjasama antara KPR dan MBC Sinar Penjuan insya Allah sudah mantap. Lain kali nek panjenengan sedaya pengurus-pengurus tanfid membutuhkan kami insya Allah kami siap. Ayo rembukan, dibuat acara 3 bulanan atau sebulanan, insya Allah kami siap. Mau Bu? Ada nggak muslimatan di sini? Ada. Ketemuan yasinan, tahlilan, sholawatan ada ya? Nah itu suatu saat kalau pengen pencerahan di sana banyak Mbah Yai Muhsin, ada Yai Zainal Hurib, ada juga Mbah Yai Rusman Effendi. Beliau siap untuk mempertahankan syariat ini. Mudah-mudahan seperti itu. Yang penting ayo jangan lupa mendahulukan musyawarah, dirembuk terlebih dahulu seperti itu. Hadirin hadirah rahimakumullah, sebenarnya banyak yang akan saya sampaikan, karena waktu juga mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Insya Allah di lain kesempatan kita akan ngaji bareng, dan mudah-mudahan pertemuan ini Allah berkenan untuk mencurahkan segala keberkahannya, menjadi benteng utama kokohnya iman dalam dada kita, sehingga kita mendapatkan husnul khotimah. Sampai ingat-ingat bahasa saya yang terakhir, matal mar'u alama asya alaihi. Meninggalnya seseorang itu tergantung kebiasaannya. Halo Pak, Bu, meninggalnya seseorang itu tergantung kalau biasa istiqomah ibadah, insya Allah meninggal membawa iman. Amin Allahumma. Kalau ngibadahnya itu long bolong, sholat ngasare sarip, ngasar maghrib, monggo
Waktu asar itu sampai sebelum terbenamnya matahari. Pokok sengenge ijik katon berarti ngasar isik. Neng ojo sering-sering sarip. Upayakan di awal waktu. Syukur-syukur musola yang terhukumkan masjid ini dalam 5 waktunya terpenuhi. Amin Allahumma amin. Nanti terakhir saya mohon ikhlasnya baca Fatihah yang khusyuk. Baca Fatihah yang khusyuk, mohon kepada Allah dengan berwasilah para aulia, khusus para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan dengan barokah beliau desa ini menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Disatukannya hati yang sedang bercerai-berai. Amin Allahumma. Disatukan dalam kebaikan, dalam keimanan, dan dalam Islam. Amin Allahumma amin. Baca Fatihah yang khusyuk, hadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya sampaikan Al-Fatihatu 5 quri'atlah. Al-Fatihah itu tergantung tujuannya apa. Insya Allah Allah mengijabah, tapi jangan tujuan yang kurang baik. Bacalah Fatihah untuk kemaslahatan. Syukur-syukur bamean baca Fatihah untuk diri sendiri. Halo Pak, pernah baca Fatihah untuk diri sendiri? Enggak pernah. Lah ini yang masalah. Ibu-ibu gitu-gitu ya. Ibu-ibu kalau pengen punya anak yang mantap, bacakan Fatihah sebanyak-banyaknya. Yai Hamim Jazuli Ploso, itu guru saya Gusmi, pendiri Jantika Mantaba wa Dzikrul Hafilin. Pada zamannya dulu tahun 80-an itu menyampaikan, di akhir zaman saah ini lek ngandani anak tuas kriting lambene ora bakal mlebu ning ati. Yang cocok pada kesempatan saah ini ialah bacakan Fatihah, biar Allah nanti yang akan menata anak kita. Minimal ya ping 70. Lama enggak? Enggak, 70 itu enggak lama. Al-Fatihah terus sing ping 70. Ya nek ora iso ping 70 ya ping 700. abot seperti itu. Maka dari itu monggo yang khusyuk hati kita dalam baca Fatihah. Setelah Fatihah nanti kita sedekah. Bayar uang mboten? Nggih, bawa uang nggih. Sing akeh sing paling apik. Syukur 1.000. Untuk apa? Untuk kemaslahatan dan keberlangsungan di dalam dakwah li'i'la'i kalimatillah. Nanti kita bareng-bareng baca sholawat tibil kulub. Mudah-mudahan dengan barokah sholawat tibil kulub kita semua disehatkan oleh Allah, sehat lahir sehat batin. Amin Allahumma amin. Mari kita niatin baca Fatihah, memohon kepada Allah dengan wasilah para nabi, dengan wasilah para aulia, para syuhada. Mudah-mudahan desa kita ini, Lubuk Kemiling khususnya, umumnya Kedaton Peninjauan Raya, dibuka oleh Allah, difutuh oleh Allah menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aman, tentram, dan mudah-mudahan dijauhkan dari mara bahaya. Dan mudah-mudahan pemimpin-pemimpinnya ditata langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ulama-ulamanya juga dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ilhamnya para malaikat, mendapatkan syafaat baginda Rasul, mendapatkan barokahnya para aulia. Ya Allah, 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 Allah. Ya Syekh Abdul Qadir waliyullah, aghithna, aghithna, aghithna. Ya Nuqba, ya Nujaba, ya Nuqba, ya Allah, ya Abdal.
أغيثنا أغيثنا أغيثنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya Allah, jadikan keturunan-keturunan kami, dzurriyyah-dzurriyyah kami ila yaumil qiyamah ya Allah, dzurriyyah yang beriman kepadamu ya Allah, dzurriyyah yang beriman kepadamu ya Allah, dzurriyyah yang beriman kepadamu ya Allah. Jaga iman mereka ya Allah, kucurkan keberkahan untuk mereka ya Allah, yang akan menyelamatkan kami di hadapanmu ya Allah, yang akan memberi syafaat kami kepadamu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Sediakan kotak, nanti setelah baca sholawat sedekah kita doa bersama. Sudah siap kotaknya nggih? Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Ayo depan sini, depan atas alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an qulaskabi rasulillah ajma'in hamdan na'imin dan syakirin handa yafi na'amahu wa yakafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa sallam haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min haizid dunya wa adabil akhirah.
Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la faqran illa ghanaitah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan hiya laka ridun illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassiral umur yassir umuruna wa hasil maqasidana maqasidad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala habibika wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa fi'lan wa adatan wa amalan sholihan. Allahumma hyina bihayatil ulama wa amitsna bi mautis syuhada wa hsyurna fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata mal anbiya alaihimus salatu wassalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma asmim nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma stajib du'ana bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni stauda'tuka ma 'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Rabbi fanfa'na bibarakatihi wahdinal husna bihurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Hadanallahu wa iyyakum wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.